Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada sore hari ini saya melakukan kunjungan ke petani jagung dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Joko Suwarno. Nah, ini dengan Bapak Joko Suwarno ya. Jadi tujuan saya ke sini itu mau melakukan analisis pendapatan, Pak. Iya. Apakah komoditas yang dibudidayakan ini berhasil, dapat untung atau tekor atau rugi. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan nanti kita hitung sampai hasil akhir berapa yang mendapatkan untung bersihnya. Oke, jadi pertama perkenalan dulu, nama saya Eka Wibowo, saya mahasiswa UT 17 Jambi dengan kode NIM 044159512. Oke ya, jadi langsung Pak ya. Iya. Oke, dengan langsung Bapak Joko Suwarno, ini adalah usaha taninya, yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung untuk pur ini Pak ya. Iya. Ya, oke. Jadi pertama ada 3 aspek yang perlu saya tanya nih Pak. Yang pertama di analisis pendapatan ini penerimaan hasil, kedua biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, nanti Bapak jawab satu persatu Pak ya. Iya. Oke, yang pertama penerimaan hasil untuk penjualan hasil Pak. Dalam 1 hektar ini berapa dapatnya? Dalam 1 hektar mendapat 4 ton dengan harga 4.000, berarti 4.000 kali 4 ton 16 juta. Nah, oke. Jadi untuk pendapatan dari hasil penjualan itu 4 ton kali 4.000 berarti 16 juta. Nah, itu Dalam jangkau 3 bulan. 3 bulan Pak ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk penerimaan hasil pinjaman ada Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Jadi untuk pinjaman tidak ada. Untuk penerimaan lain Penerimaan lain nggak ada. nggak ada juga. Oke, selanjutnya untuk biaya tetap. Jadi untuk biaya tetap ini untuk pertama aspeknya itu untuk pajak tanah. Pajak tanah dalam 1 hektar 1 tahun 22.000. Nah, oke. Jadi untuk 1 tahun untuk luasan lahan 1 hektar itu 22.000. Nah, selanjutnya untuk bunga pinjaman. Pinjaman nggak ada. Untuk bunga pinjaman tidak ada. Untuk pemeliharaan tanaman Pak. Pemelihara tanaman cuma penyemprotan gulma dan juga pemupukan. Nah, oke. Itu untuk Untuk penyemprotan hama. hama Pak ya. Jadi 3 ya. Ya. Nah, itu masing-masing berapa itu Pak untuk kebutuhan racunnya 1 hektarnya berapa? Misalnya gulma, untuk gulma berapa liter? Gulma itu sekitar lebih 2 liter. 2 liter dengan harga Dengan harga 50.000 1 liternya. 1 liter berarti 100.000 untuk gulma. Untuk hama pakai Untuk hama memakai dangke dicampur pakai poker. Itu mulai penanaman sampai selesai. Untuk dangke 1 kotak sekotak. 1 kotak yang besar ukuran 250 mili. Oke. Untuk poker mencapai 3 botol. Harganya berapa itu Pak? Kalau dangke 50.000, kalau poker 1 botolnya 85.000. Oke. 3 botol habisnya. 3 botol Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk iuran irigasi Pak. Iuran irigasi tidak ada. Tidak ada di sini Pak ya. Tidak ada. Jadi lahan di sini nggak pakai irigasi. Selanjutnya untuk bangunan pertanian Bangunan pertanian nggak ada. nggak ada nih Pak ya. Nggak ada. Oke, jadi untuk di sini ini bangunan untuk langsir tapi numpang di kebun sawit ini. Jadi nggak perlu dipotongkan dari sini Pak ya. Ya. Karena sudah lama. Oke, selanjutnya untuk biaya tidak tetap satu yaitu bibit Pak. Jadi bibit kebutuhannya 1 hektar ini berapa kilo Pak? 1 hektar tiko kampit itu berarti 15 kilo. 15 Itu kilo. kampitnya 5 kilo. Berarti biayanya berapa itu Pak untuk belinya? Dalam per kampit 300.000 kali 3 kampit. Berarti 900.000 Pak ya. 900.000. Oke, selanjutnya untuk pupuk mulai dari tanam umur 0 sampai panen ini berapa Pak? Pemupukan dari umur 15 hari pemupukan pertama. Untuk pemupukan kedua umur 35 hari. Nah, oke. Habisnya dalam 1 hektar urea 100 kilo, untuk NPK 200 kilo. Nah, itu masing-masing berapa harganya Pak? Urea 300.000, NPK 350.000. Oh, berarti kurang lebihnya untuk urea 600.000, Ya, 2 juta. untuk itu 1.400.000, 2 juta Pak ya. 2 juta. Oke, selanjutnya untuk pestisida untuk organisme pengganggu tanaman. Nah, itu menggunakan apa aja Pak?
menggunakan pompong. Enggak, yang untuk pestisida. Untuk nyemprot ini kan ada gangguan hama. Nah, itu pakai racun apa gitu. Seperti Racunnya misalkan seperti kayak yang tadi dangke itu. Dangke pakai dangki sama poker itu aja. hijau ya. Dengan biaya sama dengan yang dijelaskan tadi, Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk upah tenaga kerja. Jadi untuk nanam ini dari awal hingga selesai itu berapa orang, Pak? Dan berapa upah per masing-masingnya? Cukup 5 orang 2 hari selesai, dalam per orang 125.000. 125.000 ya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya untuk sewa tanah Sewa tanah nggak ada. nggak ada, Pak ya. Ya, Ya ini sendiri. tanah sendiri, jadi nggak ada sewa tanah. Oke, selanjutnya analisis pendapat terakhir yaitu transportasi, Pak. Jadi hasil ini setelah panen kemudian sampai ke penjualan itu prosesnya bagaimana? Transportasi dalam per ton 200.000. Itu pakai pompong, Pak ya. Ya, pakai pompong. Oke, jadi di sini untuk pengiriman hasil jagung ini dari petani dikirim ke Tengkulak itu pakai pompong ya. Jadi 1 tonnya 200.000. Ya. Kalau tadi 4 ton berarti 800.000, Pak ya. Nah, oke. Itu aja analisis pendapatan untuk petani jagung ini. Sudah pas dan jelas dijelaskan oleh Bapak Joko. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, Pak ya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.